Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-8, hari yang ke-9 dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1446 Hijriah, bertepatan dengan 9 Maret 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Para ikhwah, bapak, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema yang dijadwal Tema yang dijadwalkan adalah sifat pegawai yang teladan. Dan semestinya tema ini diikuti oleh banyak pegawai agar bermanfaat. Tetapi melihat yang hadir, maka saya ingin mengganti tema tentang bulan Ramadan. Para ikhwah, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita akan bahas salah satu amalan yang sangat penting di dalam bulan Ramadan. Amalan tersebut adalah membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan amalan yang sangat ditekankan karena beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Berdasarkan ayat ini, akhirnya ditetapkan oleh para ulama rahimahullah bahwa salah satu gelar dari Ramadan adalah Syahru Tilawatil Quran atau Syahrul Quran, bulan Al-Quran atau bulan membaca Al-Quran. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar,
Dan Lailatul Qadar ada pada 10 hari pertama di dalam bulan, 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, tanpa ada keraguan di dalamnya. Dan Lailatul Qadar diharapkan dengan sangat terjadinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Diharapkan lagi penekanan akan terjadinya pada malam ganjil. Malam-malam itulah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Kemudian juga berdasarkan surah Ad-Dukhan ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah. Dan malam yang penuh dengan berkah yang dimaksud di sini adalah malam Al-Qadar yang terjadi pada bulan Ramadan. Yang jelas berdasarkan 3 ayat ini, maka para ulama mengambil pendapat bahwa Ramadan syahrul Quran dan Ramadan syahru tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan memperbanyak bacaan Al-Quran. Terutama menghatamkannya minimal di dalam Ramadan sebulan sekali. Dan ini sunnah mahjurah, sunnah yang dijauhi oleh kaum muslimin. Menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan minimal sekali. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan yudarisuhu al-Quran. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat dermawan di dalam dengan kebaikan. Lebih dermawan lagi kalau dalam bulan Ramadan. Ketika Jibril alaihissalam mendatangi beliau di setiap malam bulan Ramadan bermudarasah Al-Quran. Dari hadis ini kita ambil pelajaran sekali lagi bahwa Ramadan bulan memperbanyak bacaan Al-Quran dan bulan menghatamkan Al-Quran walau sekali. Terutama adik-adik saya yang masih umur 20-an, belasan, maka tidak ada waktu terlambat untuk memperlancar bacaan Al-Quran. Dan sangat merugi orang yang kalau setiap tahun masuk Ramadan dia tidak bisa memperbanyak bacaan Al-Quran dan tidak bisa menghatamkan Al-Quran karena tidak lancar. Dan itu termasuk aib bagi seorang muslim. Hidup puluhan tahun menjadi seorang muslim tapi tidak lancar membaca Al-Quran. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya akan mengajak ataupun memotivasi kawan-kawan sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, agar semangat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dan akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Bagaimana kita agar semangat menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan?
di salah satu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Ramadan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, agar kita semangat membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, ketahui baik-baik bahwa membaca Al-Quran itu adalah perniagaan, perdagangan yang tidak pernah merugi. Di dunia ini, setiap pedagang, setiap pengusaha, pasti ada masa untung dan ada masa ruginya. Minimal ada masa sama, tidak menguntungkan, tidak rugi. Nah, Al-Quran dan membacanya adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran akan hal ini. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang membaca Al-Quran, mendirikan sholat dan bersedekah, baik itu terang-terangan ataupun rahasia, dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka berharap perniagaan yang tidak terdapat kerugian di dalamnya. Disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 29. Ayat ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka berharap perniagaan yang tidak pernah merugi. Timbul pertanyaan, atau sebelum timbul pertanyaan, makanya para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka mengatakan hadhihi ayatul qurra. Ini adalah ayat orang-orang yang ahli baca Al-Quran. Al-amilin, al-alimi. Orang yang mengilmui Al-Quran dan mengamalkannya. Ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, ulama Islam ahli tafsir di abad ke-7 Hijriah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan orang-orang yang membaca Al-Quran, yudawimuna ala tilawatihi wa hiya sya'nuhum wa daidanu, selalu membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu merupakan kebiasaannya, merupakan rutinitasnya, hatta sarat simatan lahum wa unwanan, sampai menjadi ciri dan tanda alamat bagi mereka membaca Al-Quran tersebut. Ini hal yang memotivasi kita untuk senantiasa semangat membaca Al-Quran, yaitu dia perniagaan yang tidak pernah merugi. Timbul pertanyaan, kenapa membaca Al-Quran adalah perniagaan yang tidak pernah merugi, selalu untung? Yang pertama, jawabannya adalah karena orang membaca Al-Quran, pahalanya dilipatkan. Satu hurufnya sama dengan mendapatkan 10 pahala kebaikan. Orang baca alif, lam, mim, itu 3 huruf. Berarti dia mendapatkan 3 kali 10, 30 pahala kebaikan. Dari sisi sini, dia adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam hadis riwayat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha
wala aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya pahala satu pahala kebaikan. Satu pahala kebaikan dilipatkan menjadi 10 pahala kebaikan. 10 pahala kebaikan, aku tidak mengatakan orang yang membaca alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti orang yang membaca alif lam mim mendapatkan 30 pahala kebaikan. Dari sini akhirnya kita paham bahwa membaca Al-Quran adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19 huruf. Maka dia hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim mendapatkan pahala 190 pahala kebaikan. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kenapa membaca Al-Quran adalah perniagaan yang tidak pernah merugi? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Surat Hud ayat 114. Sesungguhnya pahala-pahala kebaikan tadi menghapuskan dosa-dosa. Jadi orang baca Quran, semakin dia banyak baca Quran, maka dia akan dilipatkan pahala kebaikannya. Itu perniagaan yang tidak pernah merugi. Yang kedua, dari pahala yang banyak tadi menghapuskan dosa-dosa. Dan itu kaidah dalam beragama. Siapa yang banyak dosa, maka banyak-banyaklah beramal saleh. Karena pahala dari amal saleh itu menghapuskan dosa-dosa tadi. Ya. Orang kalau banyak dosa kepada Allah, terutama dosa-dosa kecil ya. Karena kalau dosa besar perlu taubat. Terutama dosa yang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan antara dia dengan makhluk-makhluk Allah. Karena kalau antara dia dengan makhluk-makhluk Allah perlu minta halal, minta maaf agar dimaafkan. Tapi kalau dosanya dengan Allah dan itu dosa kecil, seperti misalkan melihat wanita yang tidak menutup aurat, melihat sesuatu yang diharamkan, maka kalau itu dosa-dosa kecil, agar terhapus dosanya, perbanyaklah amal saleh. Salah satu amal saleh yang mendatangkan pahala yang besar, yang bisa menghapuskan dosa, adalah membaca Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, merekalah orang-orang yang digantikan oleh Allah dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila orang punya pahala-pahala amal saleh, itu akan menghapuskan dosa. Orang baca Quran dilipatkan pahala-pahala amal salehnya, dan pahala-pahala amal saleh ini akan menghapuskan dosa. Di situ letak membaca Al-Quran adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Gitu ya. Yang ketiga, membaca Al-Quran adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak pahalanya. Contoh misalkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah kutiba lahu qunutu lailah." Siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, terutama ketika sholat malam, dia baca 100 ayat, maka dituliskan untuknya pahala
seperti orang yang sholat semalaman suntuk. Subhanallah. 100 ayat itu kalau antum baca surat Al-Baqarah, saya lihat ya. Kalau seseorang baca surat Al-Baqarah 100 ayat, maka akan dia dapati dia akan dapati sekitar 3/4 juz. Ya, dia akan dapati sekitar 3/4 juz. Ya. Sekitar 7 lembar. Orang baca ayat Al-Quran. Maka dia seperti mendapatkan pahala sholat yang lama semalaman suntuk. 7 ayat. Daripada orang scroll TikTok, scroll YouTube, scroll Facebook, nggak selesai-selesai. Sudah besok kerja, kemudian ini dapat dosa terus, nggak dapat pahala, besok kerjanya capek. Ya. Maka baca Al-Quran perniagaan yang tidak pernah merugi. Baca Al-Quran perniagaan yang tidak pernah merugi. Karena orang baca 100 ayat 7 lembar, sekitar 7 lembar itu berarti sekitar 14 halaman. Karena 1 juz itu 20 halaman. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang sholat semalaman suntuk. Subhanallah. Ini besar pahala. Siapa yang sanggup sholat semalaman suntuk dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar? Gak ada yang sanggup. Ternyata kita bisa dapat pahala seperti itu dengan baca Al-Quran sekitar 3/4 juz. 3/4 juz. Dan 3/4 juz kira-kira 20 menit. Karena orang yang lancar baca Quran 1 juznya setengah jam. Dan kalau seandainya belum lancar, maka hendaknya dilancarkan. Karena aib seorang muslim tidak lancar baca Al-Quran. Ya, aib, sungguh sangat aib seorang muslim tidak lancar baca Al-Quran. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama bi mi'ati ayah kutiba minal qanitin, wa man qama bi alfi ayah kutiba minal muqantarin." Yang artinya, barang siapa yang bangun malam dan di dalam sholatnya dia membaca 100 ayat, dia ditulis sebagai orang-orang yang ahli ibadah malam. Dan barang siapa yang membaca 1000 ayat dan dia bacanya saat sholat malam, dituliskan pahalanya mendapatkan muqantarin, harta yang banyak. Jadi kalau seandainya ingin harta banyak, bukan banyak di dunia saja, maka bacalah Al-Quran. Harta yang sesungguhnya yang dia bawa mati, para ikhwan. Kita ini, semua dari kita sepertinya sudah balik semua. Kapan kita mati? Sekarang kita mati, maka kita tidak akan bawa semua yang kita miliki. Apalagi kawan-kawan yang mungkin baru-baru mau memulai hidup bekerja, mengumpulkan duit, yakini baik-baik. Seseorang ketika meninggal dan kematian tidak berbau. Seseorang ketika meninggal, dia tidak membawa apa-apa dari harta. Makanya ada perkataan menarik dari seorang ulama besar, Fadilat Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, salah satu anggota ulama besar Arab Saudi. Beliau mengatakan, "Sayandamul insanu amma qarib." Seorang manusia sebentar lagi menyesal. Kapan? Hina intaqala minad dari dunya ila daril akhirah.
ketika dia berpindah dari kehidupan di dunia kepada kehidupan di akhirat, alam kubur dan kehidupan setelahnya. Fawajada anna al-mal alladhi at'aba nafsahu min ajli la yahmilu ma'ahu syai' illa kafan. Ternyata dia dapati harta yang dia capek karenanya. Ya, saya tadi dijemput oleh kawan dari Madiun, dijemput oleh kawan dari Banjarmasin, jauh dari sini. Harta yang dia capek karenanya ternyata dia tidak bawa sama sekali, kecuali 2 kain kafannya. Apakah make sense, masuk akal seseorang menghalalkan segala cara, melalaikan perintah, melanggar larangan hanya untuk 2 kain kafan? Ini orang nggak berakal. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, harta yang paling terbaik, salah satu yang dia bawa kelak menemani dia adalah bacaan Al-Quran. Barang siapa yang bangun malam membaca di dalam sholatnya 1000 ayat, maka dia ditulis sebagai orang-orang yang mempunyai harta yang banyak. Harta sesungguhnya adalah harta yang dia menemani dia saat di alam kubur, saat di akhirat kelak. Dan yakini baik-baik para ikhwan, kehidupan di alam kubur lebih lama daripada di dunia. Kita disebutkan oleh Rasulullah SAW, umat beliau ini, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Saya sekarang 47. Masih sekitar 20-an lagi selesai hidup di dunia. Itu kalau seandainya menyempurnakan umur. Kalau seandainya besok mati gimana? Ya, tidak lebih daripada itu. Hanya sedikit yang lebih daripada itu kata Rasulullah. Itu benar. Coba lihat saja. Yang tua-tua sedikit. Yang muda-muda lebih banyak yang meninggal. Karena tidak sampai tua. Ya. Nah, itu kita tidak bawa semua. Yang kita bawa ini. Kutiba minal muqantarin. Yang membaca ayat Al-Quran 1000 ayat di dalam malamnya, maka dia ditulis sebagai orang yang kaya, membawa harta yang banyak. Harta yang sebenarnya. Kalau seseorang punya rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, hasil bekerja di sini, sesungguhnya itu kapan dia meninggal dunia tidak akan pernah dia bawa dan menjadi harta ahli waris. Berarti selama ini kawan-kawan yang baru-baru, selama ini orang membeli duit, bangun rumah, maka sebenarnya dia membangun untuk orang lain, untuk ahli warisnya. Adapun rumah hakiki adalah harta yang dia gunakan untuk membangun masjid-masjid Allah SWT. Cara berfikirnya begitu para ikhwan. Hidup ini sementara, tidak lebih daripada 60 sampai 70 saja. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua yang membuat bacaan Al-Qur'an yang membuat seseorang semangat membaca Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran maka akan timbul ketenangan pada qalbunya. Timbul mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah dan doa keberkahan dari para malaikat. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Quran, mereka bertadarus Al-Quran di antara mereka.
melainkan ketenangan akan turun. Rahmat akan meliputi mereka. Para malaikat akan mengurumuni mereka. Dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Para ikhwah, hadis ini penting sekali. Pernah Ali bin Abi Thalib ditanya, makhluk apa yang paling kuat di dunia ini? Yang diciptakan oleh Allah. Maka dijawab, makhluk yang paling kuat adalah gunung. Karena dia pasak bumi dan dia besar. Apa yang terlihat oleh kita itu hanya 30%-nya, 70%-nya di dalam tanah. Tetapi gunung bisa dipahat oleh besi. Berarti makhluk yang paling kuat adalah besi. Besi bisa dilelehkan oleh api. Berarti api makhluk yang paling kuat. Api bisa dipadamkan oleh air. Air berarti makhluk yang paling kuat. Air bisa dihalau oleh angin. Berarti angin yang makhluk yang paling kuat. Karenanya turun hujan. Dan angin bisa dihalau oleh manusia. Seperti ini. Berarti manusia makhluk yang paling kuat. Dan manusia sangat lemah di hadapan kegelisahan. Ya, rasa gelisah, gundah, resah. Berarti makhluk yang paling kuat adalah kegelisahan, resah, gundah. Dan itu bisa dihilangkan dengan membaca Al-Quran. Itu membuat semangat kita baca Quran. Ya, seseorang di hadapan dia ada makanan paling enak, ada perempuan paling cantik, ada rumah paling megah. Dia tidak akan merasakan itu sebagai sebuah nikmat kalau hatinya sedang tidak tenang, resah, gelisah, gundah, gulana. Maka membaca Al-Quran mendatangkan ketenangan. Kenapa orang kaya kemudian pergi keluar rumah ke tempat dugem, klub malam? Kalau ditanya, nyari ketenangan. Berarti kekayaan tidak menjamin ketenangan. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Kekayaan tidak menjamin seseorang bisa tidur nyenyak, tenang, lapang dada. Kekayaan tidak menjamin seseorang bahagia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacalah Al-Quran. Karena dia mendatangkan ketenangan. Mendatangkan obat penyembuh dalam kalbu. Sering was-was kalau berwudu. Ya. Kemudian sepertinya ini kurang. Kalau buang air besar, buang air kecil. Ya. Habis buang air kecil sudah beristinja, membersihkan kemaluan. Kemudian masuk, keluar satu langkah, masuk lagi. Karena sepertinya ada yang keluar. Itu penyakit qalb. Dan obatnya adalah baca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat penyembuh dari penyakit hati. Penyakit hati salah satu diantaranya penyakit was-was. Saya pernah, ada orang bertanya kepada Syekh, waktu itu saya di samping Syekh. Syekh, saya punya anak laki-laki. Apa obatnya? Anak laki-laki saya ini punya penyakit was-was. Apa penyakit was-wasnya? Jadi kalau dia sholat maghrib misalnya, maka kita harus menunggu di sampingnya sholat maghrib. Karena nanti setelah selesai salam dia akan bertanya, saya tadi sudah selesai sholat maghrib belum? Itu penyakit was-was. Dan obatnya baca Quran. Seperti yang OCD, apa istilahnya? Disorder gitu. Hah? Ada yang tahu penyakitnya? Jadi mau kemana-mana takut nanti dibunuh orang. Mau kemana-mana ngapain nanti begini. Ya. Apa istilahnya? Sebentar ya. Iya. OCD adalah
obsessive compulsive disorder, gangguan mental yang menyebabkan penyakit penderitanya memiliki pikiran obsesif dan perilaku kompulsif. Jadi suka nggak tenang gitu. Ustaz, saya nggak berani sini. Sepertinya dia ngejar-ngejar saya. Oh, itu penyakit hati. Apalagi untuk anak-anak muda sekarang. Kenapa orang anak-anak muda zaman sekarang generasi Z? Ya, itu kan generasi Z umur kelahiran 85-an sampai 2000 sekian. Kenapa mereka sering insecure? Merasa gak pede? Karena tontonannya media sosial. Wah, iya ya. Umur 25 dia sudah punya tabungan ratusan juta, miliaran. Saya baru mulai ini kerja. Insecure. Itu penyakit qalbu. Itu penyakit qalbu. Ya. Orang tuanya Gen Z, anaknya Gen Alpha. Pas, mantap dan yang semuanya bersandar kepada gadget, gawai, dan media sosial. Kenapa generasi sekarang, generasi Gen Z atau generasi Alpha tidak pintar ngitung? Karena semuanya ingin ngitung langsung. Gak ada menggunakan otak. Maka hati-hati para ikhwan. Secara tidak langsung kita ini dididik oleh media sosial. Kehidupan kita diatur oleh media sosial. Itu yang membuat kita tidak tenang. Orang bisa healing mana-mana. Healing. Kerja terus nggak kaya-kaya. Nggak bisa healing. Orang bisa kemana. Itu obatnya baca Quran. Obatnya baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, membuat seseorang semangat untuk membaca Al-Quran. Yaitu, di dalam agama Islam, kita tidak boleh iri kepada seseorang yang lebih sukses dunianya. Kita hanya boleh iri kepada dua orang. Yang pertama, karena Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, iri, dengki kecuali kepada dua orang. Yang pertama, rajulun 'allamahu Allahul Qur'an, fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama adalah seorang yang diberikan oleh Allah Al-Quran, lancar baca Quran. Dia bacanya siang dan malam. Harus iri itu kita itu. Ya Allah. Harus insecure kita kalau bertemu dengan orang yang seperti itu. Saya kok gak lancar ya. Saya gak tahu kalau masuk perusahaan ini ditanyain gak bisa baca Quran gak? Tanyain gak? Enggak ya. Itu PR tersendiri. Apalagi bapak-bapak, saudara-saudara yang memang sekolahnya sekolah umum. SD, SMP, SMA, atau SMK umum. Karena materi kurikulum pelajaran di sekolah-sekolah umum kita sangat sedikit tentang agama. Sangat sedikit. Nah, ini sangat merugi. Orang dalam bulan Ramadan tidak menghatamkan Al-Quran. Tidak boleh kita iri kecuali kepada dua orang. Orang yang kedua apa? Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yuhliku fil haq. Dan seorang yang diberikan oleh Allah harta dan dia gunakan untuk kebenaran, untuk beramal saleh. Baru itu ini. Adapun para konten kreator, para YouTuber, saya memiliki pesantren ya. Jadi sebelum penerimaan santri itu ada wawancara dengan santri. Banyak santri yang kalau ditanya nanti kalau besar jadi apa? Apa jawabannya? YouTuber. Kenapa? Dapat AdSense. Dilihat orang-orang YouTuber punya mobil megah, mobil mewah, rumah megah. Padahal itu kalau mereka mati tidak bawa sama sekali. Wallahi gak akan. Cuma 2 kain kapan yang mereka bawa. Dan amal soleh yang mereka lakukan. Adapun yang dipamer-pamerin flexing itu tidak akan dibawa sama sekali. Bahkan
bisa jadi membawa dosa karena menyombongkan diri di hadapan orang lain. Yang keempat, agar kita semangat untuk membaca Al-Quran adalah orang yang baca Al-Quran, yang lancar ataupun yang masih terbata-bata, seluruhnya mendapatkan pahala yang besar. Tapi jangan sampai dengan hadis ini kemudian kita terbata-bata terus. Ya. Apalagi antum yang masih muda, umur 20-an, 30-an, jangan sampai terlambat. Saya pernah kerja di Arab Saudi sebagai pendakwah dan penerjemah. Kemudian ada kawan kerja juga di Arab Saudi dari Indonesia. Beliau chef hotel di Hotel Bintang 5. Beliau datang ke kantor. Ustaz, saya ingin menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Saya ini bisa baca Quran, cuma nggak lancar. Gimana caranya? Saya bilang, bisa. Asalkan sabar. Rutin datang ke sini setiap hari. Kecuali antum sedang libur. Rutin. Nggak pakai waktu lama. Cuma setengah tahun. Datang Ramadan selanjutnya, dia telepon saya. Ustaz, alhamdulillah ini adalah hataman kedua saya dalam hidup saya di dalam bulan Ramadan. Rugi orang yang tidak menghatamkan Al-Quran, rugi dalam bulan Ramadan. Dan kalau ingin tahu lancar atau tidak, antum searching di internet Syekh Imam Mekah Sudes. Searching. Nah, kalau bisa seperti itu namanya lancar. Artinya jangan ngaku lancar dulu kalau seandainya tidak seperti itu lancar. Karena orang baca Quran 1 juz yang lancar, dia cuma memerlukan setengah jam. Saya beberapa kali meruqyah orang pakai surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu 2 juz 4 lembar. Saya bisa baca 1 juz, surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar itu 1 jam. Kalau belum lancar, maka jangan ngaku lancar. Tujuannya adalah membaca Al-Quran. Mau dia paham atau enggak paham, dia tahu tafsirannya atau tidak tahu tafsirannya, bacalah Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yatata'atahu fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran." Orang yang lancar baca Quran, dia akan bersama para malaikat yang baik-baik dan mulia di hari kiamat. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan lisannya terbata-bata, berat, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala baca Quran dan pahala usaha membaca Al-Quran. Ini saya pesan betul nih, terutama kepada kawan-kawan yang masih muda-muda kelihatan. Ya. Harus tekad setelah ini. Saya harus lancar baca Quran. Meskipun saya kerja di tambang. Meskipun saya orang umum. Lancar baca Quran bukan urusan santri. Bukan urusan kiai. Bukan urusan ustadz saja. Tapi lancar baca Quran urusan setiap yang bernama Muslim, beragama Islam. Jangan sampai ada semacam pembanding atau batas pembeda sama sekali. Ya wajarlah saya nggak lancar baca Quran, saya bukan santri kok. Enggak. Baca Quran tugas setiap muslim. Lancar membaca Al-Quran kewajiban setiap muslim. Nah, mudah-mudahan selama antum-antum kerja di sini, baik yang pemula ataupun yang sudah lama, mudah-mudahan ada fasilitas yang disediakan oleh perusahaan untuk melancarkan bacaan Al-Quran. Targetnya bukan bisa baca ya, lancar. Harus naik grade-nya. Targetnya bukan bisa baca, tapi lancar baca Quran. Yang kalau baca 1 juz setengah jam. Ya. Mudah-mudahan ini motivasi bagi kita semua, terutama dalam bulan Ramadan. Kalau seandainya bulan Ramadan ini saya belum belajar, maka harus punya tekad. Dari Ramadan sekarang sampai nanti masuk Ramadan tahun depan, kalau kita masih hidup, saya harus lancar baca Quran. Lalu Ramadan ini bagaimana Ustaz? Saya beramalnya. Bisa dengan memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, membukakan puasa untuk orang lain.
Nah, ini kira-kira bisa disampaikan. Alhamdulillah kita bisa mengkaji beberapa waktu. Dari mulai jam berapa tadi kita mulai? Jam 8 ya. Nah, alhamdulillah sekitar 40 menit karena saya punya kajian lagi di Masjid Imam Syafi'i jam 9. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Bagus pertanyaan. Ya. Tadi kan kita mengejar kuantitas itu 1.100 ayat. Ya. Namun waktu kami terbatas, apakah tafsirannya itu tidak perlu kami baca sehingga jadi cukup membaca Al-Fatihah dulu saja. Ya. Itu kemudian saya jawab dulu ya, nanti saya lupa. Kaedahnya kalau di zaman fadil, di zaman mulia, yang dianjurkan adalah memperbanyak kuantitas bacaan Al-Quran. Adapun nanti di luar Ramadan ingin mempelajari Al-Quran sambil juga memperbanyak bacaan Al-Quran, maka itu dilakukan di luar Ramadan. Tapi di dalam bulan Ramadan memperbanyak khataman Al-Quran. Semakin banyak khataman, 30 juz, bukan juz 30 ya, 30 juz semakin baik. Ini memang sering ditanyakan di dalam bulan Ramadan. Ustaz, mana yang harus dikerjakan? Menghatamkan Al-Quran tapi tidak faham artinya dan tafsirannya. Atau cuma surat Al-Fatihah tapi paham tafsirannya. Biasanya pertanyaan ini dua-duanya nggak dikerjakan. Hatamnya enggak, tahu tafsirnya enggak. Ya, alasan saja ingin tahu tafsirnya, padahal malas baca Quran. Jadi khusus di zaman fadil, zaman yang mulia seperti Ramadan ini, maka memperbanyak bacaan Al-Quran lebih diutamakan. Wallah. Ada lagi? Baik. Sepertinya tidak ada. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. InsyaAllah kita akan lanjut dari tema-tema berikutnya. Nanti mungkin zuhur ataupun asar ataupun tabligh akbar malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengkaji lagi beberapa kajian-kajian Islam ilmiah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.